Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, berikut akan dijelaskan lanjutan dari kunci jawaban ujian akhir semester mata kuliah Fisika 2 Prodi Teknik Industri yang dilaksanakan Senin 19 Juni 2023. Pada bagian yang pertama telah dijelaskan kunci jawaban untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2. Nah, sedangkan berikut ini akan dilanjutkan penjelasan kunci jawaban untuk soal nomor 3, 4, dan 5, para pemirsa. Kita akan lihat soal nomor 3. Topik bahasanya adalah optika fisis, interferensi, subpokok bahasan adalah interferensi Young. Nah, kemudian terkait dengan CPL, CPMK itu terlihat pada bagian kanan. CPL-nya 1A, CPMK 4, sub CPMK-nya adalah CPMK 4B. Soalnya sebagai berikut. Dalam percobaan intervensi Young digunakan dua celah sempit terpisah sejauh 0,2 mm dan disinari cahaya panjang gelombang 4000 angstrom. Pola intervensi diamati pada layar yang dipasang pada jarak 120 cm dari celah. Hitunglah yang pertama jarak antara terang yang berdekatan hasil intervensi pada layar. Kemudian B, jarak antara terang ketujuh dengan gelap ketiga hasil intervensi pada layar. Kemudian C, yang ketiga, frekuensi ruang yang terlihat pada layar. Dan D, yang keempat, jika posisi layar digeser mundur sejauh 40 cm, hitung frekuensi ruang pada layar sekarang. Berikut adalah jawabannya, para pemirsa, untuk soal nomor 3. Nah, ini kalau kita ringkas, diketahui D-nya 0,2 mili, kemudian panjang gelombang yang pertama 4000 angstrom, menjadi 4 kali 10 4 mm, kemudian jarak layar ke celah 120 cm, itu sama dengan 1200 mm. Nah, kemudian penyelesaian yang pertama dari persamaan intervensi Young, DY per L sama dengan M kali lambda, maka delta Y sama dengan lambda L per D. Lambdanya lambda ini diketahui lambda 1 4 kali 10 4, kemudian L1-nya itu sama dengan 1200 mm, dan jarak celah D-nya 0,2. Dari hasil perhitungan ini diperoleh delta Y itu sama dengan 2,4 mm. Nah, jarak ini merupakan jarak antar terang karena delta M-nya sama dengan plus minus 1. Nah, sehingga nilai delta Y, nilai delta M-nya ini sama dengan 1. Nah, kemudian untuk pertanyaan B, jarak antara terang yang ketujuh dengan gelap yang ketiga. Ingat para pemirsa, dari penjelasan sebelumnya, terang yang ketujuh berarti nilai M-nya sama dengan 7. Sedangkan gelap yang ketiga nilai M-nya sama dengan 2. Nah, kemudian dari persamaan Y7 sama dengan M lambda L per D, M-nya sama dengan 7, lambdanya 4 kali 10 min 4, kemudian L-nya 1200 per D 0,2, itu ketemunya kalau nilai ini kita ambil ordernya saja menjadi 7 lambda L per D. Sedangkan untuk gelap yang ketiga nilai M-nya sama dengan 2. Ingat persamaan untuk gelap M plus 1 lambda L per D. Jadi M-nya 2 menjadi 2,5 lambda L per D. Nah, sehingga selisih ini sama dengan jarak antara terang ketujuh dengan gelap yang ketiga. Jadi ini angkanya kita hitung belakangan. Jadi 7 lambda L per D dikurangi 2,5 lambda L per D itu menjadi 4,5 lambda L per D. Nah, nilai lambda L per D sudah dihitung di bagian A, yaitu 2,4 mm. Jadi tinggal dikalikan saja. 4 kali 4,5, maaf ini ya, 4,5 kali 2,4, ketemunya 9,6 mili. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga adalah frekuensi ruang. Frekuensi ruang itu kebalikan daripada jarak antar terang yang berdekatan atau antar gelap yang berdekatan. Jadi F sama dengan 1/delta Y dengan catatan delta M-nya plus minus 1 tadi.
Jadi ini sama dengan 1/2,4 mili, satuannya line per milimeter, ketemunya 0,42 line per milimeter. Nah, kemudian ketika layar digeser mundur 40 cm, maka jarak celah ke layar sekarang menjadi L1 plus 40 cm. Jadi menjadi dalam mili 1600. Sehingga frekuensi ruang setelah digeser mundur menjadi D per lambda L2, D-nya 0,2, kemudian lambdanya 4 kali 10 pangkat min 2 dalam satuan milimeter, kemudian L2-nya menjadi 1600. Kalau kita hitung ketemunya 0,31 line per milimeter. Jadi frekuensi ruangnya mengecil, artinya gambarnya akan bertambah besar. Demikian para pemirsa jawaban untuk soal nomor 3. Berikut untuk soal nomor 4. Topiknya adalah fisika modern dengan sub pokok bahasan efek fotolistrik. Ini CPL1A, CPMK-nya 5, sub CPMK-nya adalah 5A. Soalnya, dalam efek fotolistrik digunakan sumber cahaya dengan panjang gelombang 3.600 angstrom. Ternyata diperlukan potensial penghenti sebesar 2,8 volt. Hitung yang pertama energi ambang logam emitter yang digunakan. Kemudian yang kedua, jika sumber cahaya diganti dengan panjang gelombang 4.200 angstrom, berapa potensial penghenti diperlukan dalam percobaan efek fotolistrik tersebut? Nah, berikut adalah jawabannya para pemirsa untuk soal nomor 4. Nah, jadi diketahui panjang gelombang yang pertama 3.600 angstrom, potensial penghentinya diketahui 2,8 volt. Nah, dari persamaan energi dari foton, E sama dengan Hc per lambda, nilai Hc konstanta 12,4 kali 10 pangkat 3 eV angstrom, lambda satunya 3.600 angstrom, diperoleh 3,44 eV. Nah, sedangkan potensial penghentinya sebesar 2,8 volt, maka energi kinetik maksimum fotoelektronnya itu sama dengan E kali Vp, nah menjadi 2,8 elektron volt. Dari persamaan efek fotolistrik bahwa energi foton datang sama dengan energi ikat atau energi ambang plus energi kinetik maksimum fotoelektron, maka energi ambangnya sama dengan E1 dikurangi Kmax 1. E1-nya 3,44 sudah dihitung, kemudian Kmax 1-nya sudah diubah nilainya dalam satuan eV, diperoleh 0,64 elektron volt. Nah, itu untuk pertanyaan yang pertama, para pemirsa, yaitu ketika menggunakan sumber lambda satunya 3.600 angstrom. Nah, sedangkan kalau sumbernya diganti 4.200 angstrom, pertanyaannya berapa potensial penghenti sekarang? Maka nilai W0-nya tetap karena tergantung dari jenis emiternya, maka persamaan efek fotolistrik E2 sama dengan W0 plus Kmax 2. W0-nya sudah dihitung dari bagian A, E2-nya itu menggunakan persamaan foton, E2 sama dengan Hc per lambda 2, maka dihitung diperoleh 2,95 eV. Nah, sehingga dari persamaan efek fotolistrik, Kmax-nya saja sama dengan energi foton datang dikurangi dengan energi ambangnya. Jadi 2,95 ini sudah dihitung dari energi foton datang. Kemudian W0-nya dari bagian A sudah dihitung 0,64. Jadi kalau dihitung diperoleh 2,31 eV. Nah, sehingga potensial penghentinya tinggal dibagi dengan muatan elementer. Jadi Vp2 sama dengan 2,31 eV per E. Jadi ketemunya 2,31 volt. Nah, itu adalah potensial penghenti kalau sumber cahayanya diganti dengan panjang gelombang 4.200 angstrom. Demikian para pemirsa penjelasan untuk soal nomor 4. Nah, berikut untuk soal nomor 5, kita kembali ke atas. Soalnya sebagai berikut. Ini nomor 5. Topiknya adalah fisika modern dengan sub pokok bahasan struktur atom. CPL-nya 1A, kemudian CPMK-nya 5, dan sub CPMK-nya adalah 5B. Soalnya,
Atom hidrogen dari keadaan dasar menyerap energi dari luar sebesar 12,75 elektron volt. Sehingga elektron mengalami eksitasi atau berpindah ke tingkat yang lebih tinggi. Gambarkan skema transisi dari elektron yang mungkin terjadi saat mengalami peristiwa deeksitasi, yaitu kembalinya ke tingkat yang lebih rendah. Dari transisi yang mungkin terjadi tersebut, namakan kelompok deretnya, serta hitung panjang gelombang spektrum terpanjang dan terpendeknya. Nah, jawaban dari soal nomor 5 ini, para pemirsa, kita akan lihat ke bawah. Nah, ini soal nomor 5. Jadi ketika berada di ground state elektron, itu berarti N-nya sama dengan 1, maka energinya adalah energi ground state, yaitu sebesar min 13,6 elektron volt. Kemudian delta E artinya menyerap energi dari luar sebesar 12,75, maka dia akan mengalami eksitasi. Sampai di mana eksitasinya? Dari persamaan E N, yaitu energi yang baru sama dengan energi ground state ditambah dengan energi yang diserap. Jadi min 13,6 ditambah dengan 12,75 EV yang diserap, ketemunya minus 0,85. Minus artinya elektron masih terikat oleh inti atom. Nah, dari persamaan En sama dengan min 13,6 per N kuadrat elektron volt, maka N kuadrat sama dengan min 13,6 dibagi dengan minus 0,85 diperoleh 16. Jadi kalau N-nya diakarkan, akar 16 sama dengan 4. Artinya apa? Elektron itu dari keadaan dasar ground state menyerap energi 12,75, maka dia akan berpindah ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu ke N sama dengan 4. Nah, dari N sama dengan 4, maka elektron itu bisa berpindah, probabilitasnya adalah dari 4 langsung ke 1. Kemudian dari 4 turun ke 2 dulu, kemudian dari 2 baru ke 1. Kemudian kemungkinan lain dari 4 turun ke 3 dulu. Setelah dari 3 langsung ke 1. Nah, bisa juga dari 4 ke 3, kemudian dari 3 ke 1, kemudian dari 3 ke 2, kemudian 2 ke 1. Nah, jadi garis ini adalah garis-garis yang menggambarkan transisi yang mungkin terjadi, yaitu ada 6 garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian kalau nama kelompok deretnya itu tergantung dari transisi akhirnya di mana. Kalau dia kembali ke N sama dengan 1, para pemirsa, berarti ini termasuk kelompok deret Lyman. Berarti deret Lyman-nya adalah 1, 3, dan 5. Nah, sementara untuk transisi ke N sama dengan 2 dinamakan deret Balmer. Maka deret Balmer-nya adalah untuk nomor 2 dan nomor 6. Sedangkan yang keempat itu transisi ke N sama dengan 3 dinamakan deret Paschen. Masih ingat urutannya ya? Lyman, Balmer, Paschen, Bragg, dan Van. Itu kalau urutan dari turun di atasnya ke 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian panjang gelombang terpanjang dan terpendek, kita lihat kalau Lyman itu berada di daerah UV, para pemirsa, Balmer itu pada daerah cahaya tampak, sedangkan Paschen itu adalah inframerah. Nah, berarti kalau yang terpanjang ya pasti yang inframerah. Berarti lambda yang terpanjang adalah nomor 4, yaitu kalau transisinya untuk deret Paschen. Nah, kemudian yang terpendek Lyman, karena Lyman di daerah UV. Nah, di antara Lyman ini ada 1, 3, dan 5, maka yang paling pendek adalah yang transisinya terjauh. Berarti dari 4 ke 1. Nah, itu untuk panjang gelombang terpendek. Berarti nomor 1. Nah, kemudian untuk menghitung berapa panjang gelombangnya, kita menggunakan persamaan Rydberg. Jadi lambda terpanjang sama dengan 1 lambda R kali 1 NF kuadrat min 1 NI kuadrat. Itu kalau kita hitung, R-nya adalah konstanta Rydberg 1,097 kali 10 min 3 per angstrom. Kemudian NF-nya
3, NI-nya 4. Jadi kalau kita hitung maka lambda terpanjang ketemu 18.752,5 angstrom. Sedangkan yang terpendek dari kelompok Lyman tadi yang posisinya terjauh berarti dari NI-nya sama dengan 4 ke NF-nya sama dengan 1. Jadi kalau dimasukkan persamaan Rydberg, R 1,097 kali 10 watt min 3 per angstrom kali 1 NF kuadrat min 1 NI kuadrat, NF-nya 1, NI-nya 4. Jadi kalau ini kita hitung, ini masih 1 dibalik, maka lambda terpendek ketemunya 854,6 angstrom. Nah demikian para pemirsa, jawaban untuk soal nomor 5, mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu dalam pembahasan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.